Shalom, selamat hari Minggu, jemaat terkasih dimanapun berada. Presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu Paskah, terutama bagi jemaat atau simpatisan yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah melalui media daring atau online di kanal YouTube GPIB Pasar Minggu. Kami menyambut dengan sukacita Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, dan kiranya kita dapat mengikutinya dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Ibadah Paskah Minggu 12 April 2020 ini akan dilayani oleh seluruh presbiter dan panitia Paskah dengan memperhatikan protokol social distancing yang ada. Pemberita firman pada ibadah Paskah ini adalah Pendeta Robert Willem Martin dengan tema Allah memberi hidup. Pagi-pagi buta ataupun malam sepi, terang benderang ataupun gelap ngeri, kemanusiaan kita sering terganggu dengan perasaan takut. Seberapa besar ketakutan dapat menghantui kita, dan serta kita tidak merasa nyaman dan terganggu. Rasa ketakutan dapat membuat kita tidak bisa berpikir baik. Ada emosi yang tidak bisa dikuasai, ada yang berkaitan dengan kesehatan, dan beberapa banyak yang lain. Rasa takut pun dapat merenggangkan hubungan kita dengan Tuhan, membuat jarak yang semakin panjang yang berakibat kita tidak lagi bisa mendengar suara Tuhan atau merasakan kehadirannya dalam hidup kita. Ada orang yang mengalami keputusasaan dalam hidupnya sehingga harapannya sirna. Dalam kisah ini, perempuan datang ke kubur untuk merempah-rempahi tubuh Yesus yang baru meninggal. Mari ulang dan dengar kembali tentang Yesus. Dia telah mengalahkan maut, sehingga kita tidak lagi menjadi takut. Waktu fajar di taman sepi,
Para kaum perempuan di dalam berikut bacaan pada saat ini menunjukkan tindakan yang tepat. Mereka melawan ketakutan serta menjadi saksi pertama dari peristiwa kebangkitan Yesus. Paskah merupakan momentum yang tepat bagi kita umatnya untuk menyingkirkan rasa takut dalam hidup kita, karena kita tahu bahwa kita memiliki Tuhan yang hidup. Jemaat Tuhan, mari berdiri menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah persekutuan kita. Saudara-saudaraku yang saat ini sedang bersekutu di rumah masing-masing, mari kita mulaikan ibadah perayaan Paskah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jam sembahyang saat ini kita dibimbing Matius 20 ayat 19 yang berbunyi demikian. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan
disesah, dan disalibkan, dan pada hari ketiga ia dibangkitkan. Terimalah salam rasuli. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kiranya melimpah atasmu juga. Ya Yesus, sumber hidup kami, yang telah meniti jalan kesengsaraan Via Dolorosa hanya untuk membayar hutang dosa kami. Sungguh kami malu akan kekejian, akan kelalaian kami ya Bapa. Dalam kelemahan kami mengingat kesakitan yang Engkau rasakan, air dan darah yang keluar dari lambungmu, kulit yang robek dan berdarah karena mahkota duri di kepalamu, tangan dan kaki yang berlubang karena paku kedekian kami, salib kasar dan berat yang membuat Engkau menderita hingga mati karena dosa dan kejahatan kami yang begitu besar, terlampau besar ya Bapa.
Mazmur 25 ayat 10-12. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Oleh karena nama-Mu, ya Tuhan. Ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Saudara-saudara, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, kepada merekalah disampaikan anugerah pengampunan seperti tertulis dalam kitab Mazmur ayat 8 dan ayatnya yang ke-9 yang berbunyi demikian. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Itulah berita pengampunan dosa bagi kita sekalian, dan sebagai pelayan Yesus Kristus, kami dengan sukacita menyatakan pengampunan dosa ini berlaku bagi kita semuanya dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudara, marilah kita bersama-sama mendengarkan perintah hidup baru setelah Allah berkenan untuk mengampuni segala dosa-dosa kita. Berita hidup baru ini terambil dari Roma pasal 6 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-12 yang berbunyi demikian. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia.
Mari kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan. Haleluya. Jemaat kekasih Tuhan, pembacaan Alkitab hari Paskah ini terambil dari kitab Markus 16 ayat 1 sampai dengan ke-8 yang menyatakan, setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus berdiri dengan perantaran murid-muridnya, memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan yang tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucap syukurlah kepada Allah.